LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo, bersama dengan Haji Samiaji Makin Rahmat SPD SHMH. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam jumpa kembali. Iya, Alhamdulillah. minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya Ustadz Mohon maaf izin wal Samiaji. faizin, ya semuanya mohon maaf. Kita Masya sebagai Allah. manusia, Ya, wafin minannas, setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, ya. maka tiada yang paling berharga dan terbaik selain membuka pintu maaf. Sehingga puasa Benar. kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini sekarang lagi ada di Sidoarjo aja atau mungkin Sidoarjo. oh Sidoarjo. Sidoarjo, ya. Tapi memang aslinya Sidoarjo ya, Ustadz Makin. Sidoarjo, ya. Oke, Ini kebetulan jadi di rumah. ya pulang kampungnya ya di Sidoarjo aja berarti ya. Ya, Gak pulang biasanya kampung. ke Madiun. Oh, Biasanya biasanya ke ke Madiun. Madiun. Tapi tahun Di ini sini. di sini Ya, aja. ya. Oke, baik. Ya, Ustaz, nanti kita akan membahas tentang jangan membuli biar tidak berujung bui. Sahabat, terkait dengan bebas beropini ya, ini bukan berarti lepas dan bisa menjadi sebuah bulian atau bisa bebas untuk membuli. Hindari ujaran kebencian, saling mendiskreditkan karena ujung-ujungnya bisa jadi tahanan. Tuh kan, serem ya. Ini kita kita ngobrolnya tentang membuli begitu, Ustaz ya. Kadang kita Ya. tidak sadar begitu apa yang kita sampaikan ini termasuk membuli atau tidak. Nah, ini gimana Ustaz? Silakan mukadimahnya dulu Ustaz Makin. Jadi alhamdulillah saya juga menyampaikan mohon maaf apabila selama ini bersilaturahim dan berkolaborasi dengan suara Sidoarjo yang memang luar biasa juga diikuti oleh radio Raja Angkasa Trenggalek, RSA 6 FM dan Suara Sampang dan juga RGR Tulungagung. Jadi dalam kaitan era yang sudah milenial dan kemudian begitu luar biasanya kecanggihan IT, terutama media handphone yang sudah kemana-mana dunia ada di genggaman tangan, maka kita harus eh, hati-hati dan perlu menjaga diri karena memang itu juga bagian dari yang sudah difirmankan oleh Allah. Wa ilul kulli humaja itu humazatil ladzi jama'a malau azaza yahsabu anna mahu akhlaq dan seterusnya, yaitu celakalah atau kecelakaan orang-orang yang gampang mengumpat, gampang mencelah, dan nanti itu peringatannya oleh Allah ditempatkan di neraka wail, neraka jahanam yang itu tempatnya sangat-sangat dalam di strata yang paling bawah. Dan kemudian baginda juga mengingatkan dalam sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang memang beriman pada hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam itu lebih utama. Itu mungkin mukadimah, dan saya melihat ini Mbak Tia, di selama ternyata juga menjadi keresahan Presiden kita Jokowi terhadap persoalan ujaran kebencian yang sekarang ini semacam menjadi serangan cyber yang luar biasa. Karena kalau tidak dikendalikan, kalau kemudian tidak diatur, maka tentu banyak persisian dan kemudaratan yang akannya liar dan sulit kemudian digapai dalam proses silaturahim, karena tujuannya cyber itu juga komunikasi, maka tujuannya adalah terjadi hubungan yang penuh dengan sayang, bukan saling kebencian, bukan juga ujaran kebencian, juga bukan ujaran yang saling bermusuhan. Itu yang perlu dimengerti. Iya, dan memang kalau kita melihat di media sosial ya ujaran-ujaran kebencian, kenapa selalu isu-isu agama sepertinya yang memang masih apa ya, kayaknya menjadi bahan yang enak begitu untuk dilakukan ujaran-ujaran kebencian itu yang berujung akhirnya saling membuli begitu, Ustaz. Iya, jadi gini, saya kebetulan juga kan ketua Serikat Media Cyber Indonesia Jawa Timur, ketua Oh, SMSI Jawa Timur. mm-mm. Jadi dari kami punya kewajiban memang melakukan pendataan dan kemudian
ya semacam pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan PES yang itu perusahaan cyber yang kemudian kadang-kadang dia tidak bisa membedakan mana kemudian yang punya tanggung jawab sebagai media yang tentu ada kode etik dan etika-etika yang harus dipenuhi dan kemudian medsos yang begitu bebas kemudian tanpa sensor, tanpa edit, kemudian begitu gampangnya menyusun, mengcopy paste kadang-kadang itu memang narasumber yang secara profil kompeten. Tapi ketika dibumbui, kemudian ditambah-tambahi, sehingga menjadi sesuatu apalagi diedit. So, informasi yang seharusnya itu baik, kemudian dipenggal di tengah, menjadi sebuah informasi yang bertolak balik. Bahkan narasumber sendiri itu merasa bahwa informasi itu ternyata sangat tidak mendidik. Nah, itulah makanya memang menjadi multitafsir masih sekarang yang undang-undang IT itu, kemudian juga di pasal 2010 dan seterusnya yang mengenai ujaran kebencian perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik dan seterusnya itu. Tapi dari data yang kemudian ini melalui filter ini ya, data yang dihimpun oleh koleksi masyarakat sipil itu dari 2016 sampai 2020 ada sekitar 744 kasus dari kasus yang sudah terindikasi ada dugaan pidana ujaran kebencian dan kemudian dari jumlah 744 itu 676 yang kemudian berakhir ya mohon maaf ini orang-orang yang berbuat itu harus masuk ke dalam bui. Yeah. Jadi ada 676 kasus yang kemudian berakhir pelakunya itu dipidana. Oke. Wah, itu cukup banyak sekali kalau sudah sampai seperti itu. Tapi itu bisa terdetek ya, Ustadz ya? Ya, kalau sekarang ini dengan kemajuan saya aja yang bukan ahli IT dalam kompetisi bidang yang khusus ya, seperti cyber yang di kepolisian, saya kan juga pernah ke Polda, juga ke Mabes. Tidak ada kesulitan sebetulnya, tapi memang ada toleransi. Batasnya sebetulnya ya, kalau petugas itu kemudian menjaring dari hulu ke hilir atau sebaliknya, itu tidak hanya ratusan, bisa jadi itu ratusan ribu bahkan mungkin jutaan. Tapi kan dimulai siapa yang sebagai penyebar yang utama, kemudian siapa yang melakukan kolaborasi dan melakukan editing maupun melakukan copy paste, kemudian dilakukan proses-proses yang pembaruan yang itu keliru gitu. Maka disitulah dan saya tadi memang dari data yang ada ya mohon maaf memang dari yang paling kemudian menjadi primadona itu dan viral itu memang yang sentimen agama. Dan saya ya mohon maaf kemarin ketika saya dimintai juga sebagai pembanding ketika harga gelar ya mohon maaf data itu ada cyber muslim pokoknya bahasanya dan itu begitu gampang kemudian bahwa negara kita ini negara yang bugot, negara kemudian yang artinya menzalimi. Jadi memang secara pribadi subjektif orang ini memang kadang-kadang belum paham. Ketika baru setelah dipanggil kemudian dimintai keterangan baru itu nyun sewu gemetaran itu minta maaf dan seterusnya. Itu yang kami juga kebetulan kami pernah dampingi itu dan memang orang yang tidak tahu ya saya mohon kepada petugas bahwa orang ini tidak pantas untuk kemudian ditindaklanjuti dengan perkara baik itu melanggar pasal 27 maupun pasal 28 di Undang-Undang IT. Ya, berarti memang harus ada edukasi ke masyarakat ya untuk mengetahui batasan tentang apa yang mereka utarakan begitu di media sosial. Karena kan sebetulnya pasalnya sudah ada, cuman mungkin orang nggak ada yang aware, nggak ada yang peduli dan tidak ada yang mempelajari tentang pasal Undang-Undang ITE itu sehingga masih banyak begitu yang akhirnya ya itu tadi. Akhirnya terjebak ke dalam kasus hukum terkait komentar-komentar yang mungkin disampaikan di media sosial, Ustaz. Jadi air bah informasi itu memang itu juga pemerintah ini kan malakama ketika kemudian membatasi dan mengekang kemudian kebebasan berpendapat itu melalui medsos dan kemudian dia kan beli hosting gitu ya, beli banyak website kemudian yang itu gampang sekali karena dia sudah punya frekuensi atau jaringan tersendiri sehingga gampang membagi kemudian dia bikin memang itu
saya melihat itu kayak multi level gitu. Jadi Mm-mm. anggotanya sementara 10, kemudian dia wajib mencari 10 lagi 100. Itu kan kemudian bisa bisa berjuta itu kan. Oke, jadi itu disengaja begitu rupanya ya. Ya kalau kalau memang namanya misi kan ya pasti kan ketika Mm-mm. dia berbicara apa yang disampaikan ini punya nanti target tentu ada sesuatu yang dituju. Ya. Nah, misi, apa itu terlepas misi atau kemudian itu wasabiqul khairat dalam niatnya itu dan mesti dia me, ya berniat bermetaforose bahwa itu adalah jihad kan gitu kan. Nah, pemahaman yang menurut saya yang perlu diwaspadai oleh masyarakat itu satu, materi apapun yang diterima itu jangan kemudian gampang kemudian disebarkan atau di-share Mm-mm. Nah, karena ini dia. dampak dan efeknya tadi itu ya apalagi sudah pasti kan orang kan kadang-kadang tertarik ketika bicara menyalahkan orang kemudian gampang memvonis bahwa dia itu bersalah. Ya. Padahal yang dalam kaitan kaidah hukum positif di Indonesia ketika bicara orang itu salah kan ranahnya kan ranah ketika petugas siapa yang berwenang untuk memberikan bahwa itu dia salah kan gitu. Mm-mm. Iya, itu dia. Nah, Ustaz, dari kejadian terkait dengan bullying ini ya kan, sekarang itu kan sepertinya memang orang itu menjadikan apa ya, netizen istilahnya ya Ustadz. Ya, Netizen ini seperti sedikit menjadikan sebagai bahan seperti ancaman gitu. Oh iya, kalau kalau kamu nggak seperti ini nanti akan saya sebarkan biar netizen yang akan menghakimi. Jadi ya semacam menjadi sebuah hakim gitu netizen itu sekarang, Ustadz. Gimana komentarnya Ustadz? jadi kalau saya melihat ada memang yang terprogram dan kemudian terupgrade begitu begitu luar biasa jaringannya bahwa memang dia tidak butuh memangnya tidak butuh dana karena memang sudah disediakan. Heeh. Jadi dia yang diakses kemudian yang di-share itu sudah terprogram bahwa kamu punya target seperti ini dan seterusnya sudah. Nah, dari situlah kemudian mulai berafiliasi mencari sesuatu yang ditargetkan di luar kelompoknya. Bahwa kelompok ini kan sudah kuat sekarang, sudah Ya. valid, maka harus mencari sasaran yang lain. Nah, ya mohon maaf, sekarang ini sudah mulai beredar juga, mulai radio, televisi digital, kemudian termasuk media-media yang berbadan hukum itu, yang ya, ya tentu saja kami, termasuk SMSI kan ada, sekarang ini di Indonesia kan ada AMSI, Asosiasi Media Cyber, juga SMSI, yang kebetulan itu saya ketuanya Jawa Timur. Nah, kami sering bekerja sama, mengadakan walaupun mereka mainstream ya kebetulan kalau SMSI ini kan media-media kecil. Nah, seringkali itu dimasuki informasi-informasi untuk diberitakan. Ternyata berita ini ya secara kualitas berita bisa, tapi dari dampak dan kemudian yang dimunculkan ini sangat sangat luar biasa negatifnya. Kalau kemudian kita tidak mampu men-share, memilah dan memilih, tentu nanti yang sudah di-share ini kan menjadi jejak digital yang tidak mungkin bisa dihapus begitu saja, mungkin dihapus. Tapi kalau sudah ada yang kemudian ngambil, kemudian di copy, kemudian di-share kan tidak bisa. Nah, inilah memang akhirnya dari hal seperti itu memang perlu diperlukan ada ya semacam terapi dan kemudian pertanggungjawaban, baik itu pertanggungjawaban sosial maupun pertanggungjawaban hukum, bahwa orang ketika membuli itu bukan kemudian tertawa terbahak-bahak, karena bagaimanapun pepatah bahwa mulutmu hari yang maumu itu atau sebaliknya dari jari tanganmu itu adalah ular berbisamu itu harus juga menjadi pertimbangan. Kalau kita gampang kali jempol kita kemudian main, kemudian tidak tahu efeknya setelah kemudian ada panggilan baru nangis-nangis, berapa banyak kasus yang kemudian itu terjadi seperti itu. Iya. Baik. Iya, sahabat, kali ini kita masih membahas tentang jangan membuli biar tidak berujung bui ya. Ini kita masih berbincang dengan Ustadz Sami Haji. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di program Ngaji Hukum siang ini bisa telepon langsung ya di 0318961514 atau WhatsApp di 0811309109. Ya, Ustadz, kalau kita berbincang tentang
sebetulnya kalau dari sisi Islam sendiri ya, Islam terkait dengan bullying ini kan juga sudah jelas ya mengatakan bahwa ini kan juga menghina, termasuk menghina yang itu tidak disarankan untuk dilakukan begitu, tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Nah, tapi kan sekarang kalau kita melihat dari sisi medianya sendiri, Ustadz, media sosial, sepertinya kalau tidak ada hal-hal yang bisa dibilang itu kan membuli ataupun mungkin melakukan membuat video ataupun ungkapan-ungkapan yang kontroversi begitu, itu yang tidak dilakukan. Jika itu tidak dilakukan, maka media itu tidak akan laris. Istilahnya tidak mengundang orang lain juga ikut berkomentar gitu. Nah, ini kan berarti memang harus ada filter yang harusnya media itu bisa untuk memfilter tersebut gitu, supaya misalkan pun ya meminimalisir, supaya jika ada yang memancing, tidak ada yang lainnya ikut-ikutan gitu ke bawah arusnya gitu, Ustaz. Kalau dari sisi teknologi di cyber itu sebetulnya seperti apa ya? Ada tidak yang seperti itu, Ustaz? Jadi ini saya kapan mengumpulkan pemilik perusahaan cyber yang kebetulan tergabung dalam SMSI lebih dari 100, baik itu secara offline maupun online. Kemudian dari situ keluhan yang mereka rasakan dan kemudian sampai sekarang itu dampaknya itu ada, yaitu memang begitu akrobatiknya medsos itu yang kemudian bisa diakses dan oleh masyarakat dianggap itu informasi yang benar. Padahal kalau kita tadi berbicara, kita sebagai seorang muslim menceritakan kejelekan orang walaupun itu benar, itu termasuk kategori ghibah. Apalagi kalau kemudian tidak benar, berarti kan itu fitnah. Nah, fitnah ini sudah pasti al-fitnah itu asadun qatil, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam kategori bias seperti ini berarti apa? Orang yang menyebarkan fitnah itu punya dampak tidak hanya nanti bisa saling bunuh, tapi juga saling terjadi sebuah permusuhan yang berkelanjutan. Bahkan bisa jadi ini menjadi tidak hanya di level generasi yang satu, bisa generasi berikutnya, bisa cucu, cicit. Karena apa? Dimulai dari informasi yang berbau fitnah. Maka saya menyampaikan lagi bahwa dari pemilik perusahaan itu, bagaimana ini? Tanya ke saya, ketua, kalau kemudian kita kalah dengan medsos, sementara kita berusaha membendung, kemudian kita sudah sesuai dengan kode etik 5W1H dan kemudian mengedepankan fakta, faktual dan kebenaran yang ada, padahal yang namanya media cyber itu sekarang ini tidak harian. Kalau cetak kan koran harian atau media harian, ini bisa berubah, bisa tidak hanya jam sekarang ini, menit bisa berubah. Apa yang kita lakukan gitu. Nah, makanya saya waktu itu menyampaikan bahwa memang kondisi seperti itu memang tantangan. Jadi kalau saya sempat menyampaikan itu, ya sekarang ini kita waktunya membuat media cyber itu dengan analog dan kemudian dasar, yaitu media peswal asri. Bahwa memang Allah sudah mengingatkan demi masa. Dan kita ini bagian dari masa sekarang dan kemudian diteruskan oleh masa yang datang. Oleh siapa? Oleh generasi yang akan datang. Kalau kita merasa diri kita itu punya iman, kemudian mengingat bahwa ketika nanti hidup ini di dunia ini hanya mampir ngombe, hanya permainan yang nanti dipertanggungjawabkan, tentu ada kehati-hatian. Yang kemudian sulit dikendalikan itu ketika orang-orang yang separuh itu LSM, separuh kemudian dia itu sebagai netizen tadi itu, kemudian buzzer, dan kemudian menjadi bagian orang yang mau digaji untuk membuat informasi-informasi yang kemudian liar. Itu kemudian yang kita ini kadang-kadang kita tahu ya itu, tapi dia pintar. Kenapa? Dia bisa secara dia namanya diganti, kemudian bisa menggunakan nomor yang baru. Nah, maka diperlukan menurut saya adalah proses-proses bagaimana melakukan pencegahan dan kemudian diberikan masyarakat itu
edukasi, kemudian literasi digitalisasi itu, sehingga ketika tahu bahwa ketika seperti pasal 27 Undang-Undang IT itu ancamannya 4 tahun. Kemudian yang pasal 28 mengenai kemudian pencemaran nama baik dan ujaran kebencian itu ancaman pidananya 5 tahun. Dan ketika ancaman ini di atas 4 tahun atau paling minimal 4 tahun, itu kan subjektif dari penyidik bisa dilakukan penahanan. Dan terkadang yang terjadi kan menganggap dirinya dilanggar HAM-nya kan begitu. Kemudian gampang lapor bahwa terdolimi dan seterusnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa yang disampaikan itu ternyata mendolimi banyak orang. Dia mungkin tersenyum bangga karena di kelompoknya dia dianggap pahlawan. Di sisi lain, di masyarakat yang lain, masyarakat yang awam, kemudian timbul pro kontra. Satu itu karena dia, ini bagus ini, walaupun tanpa dalil, asal ngomong, sudah penuh dengan menjelek-jelekan tokoh, figur yang itu seharusnya tidak pantas, apalagi nyun sewu presiden. Sekarang ini kan sudah seperti gampang. Mungkin kalau waktu itu zamannya Soeharto, orang itu sudah ditembak orang itu kan begitu. Mungkin zamannya dan sebelumnya mungkin SBY masih kenceng. Saya ini pernah dipanggil Pak Kortan Asda akibat berita bahwa itu adalah kebenaran itu. Nah, sekarang ini kan cari yang benar itu sulit, gitu. Kadang-kadang malah dari berita yang tidak benar itu menjadi karena sering di-share, kemudian sering dijadikan proses penggorengan yang luar biasa, menjadi viral, dan itu seakan-akan menjadi berita yang benar. Oke, Ustadz, ini kita sapa dulu ya sebelum saya jeda ke iklan. Ini ada Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Assalamualaikum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih, ucapan yang sama juga untuk Pak Muzaki ya yang ada di Sukodono Sidoarjo. Nah ini beliau menyampaikan, Ustadz, bullying itu haram karena termasuk sikap dan perilaku yang menyakiti orang lain dan dapat merusak nama baik atau citra dan harkat kemanusiaan. Nah, dengan alasan apapun bullying tetap dilarang oleh Islam. Nah, harusnya para pelaku yang sudah terlanjur melakukan bullying ini harusnya memang dihukum dan minta maaf pada korban, juga minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni dosa-dosanya. Oke. Ya. Ini berarti pendapat ya, bukan tanya ini. Iya, pendapat ini ya. Kita hargai karena memang kebebasan pendapat. Nah, ini kalau seperti ini kan artinya universal kan ini. Jadi beliaunya ini berarti keprihatinan kan. Ternyata juga membuli itu ternyata ya mudorotnya itu 99%, mungkin kalau ada itu nilai positifnya atau manfaatnya ya 1% lah gitu. 1% ini orang yang melakukan kan gitu kan, dan bolo-bolonya kan gitu. Iya. Oke, baik Pak Muzaki yang ada di Sukodono ya, terima kasih sudah bergabung siang ini. Oke, nah sahabat silakan untuk Anda yang lainnya juga yang ingin bergabung untuk ikutan sharing, bertanya juga kepada Ustadz Makin ya, Ustadz Sami Haji yang siang ini bergabung dengan kita di program Ngaji Hukum. Saya masih nantikan, kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Lagi ngumpul bareng keluarga, bingung nentuin makan bareng yang enak tapi tetap hemat. Apalagi waktunya pas banget dengan buka puasa. Jangan tergoda rayuan diskon atau bonus yang macem-macem. Cukup telepon di 031 80 70 555, 031 80 70 555. Pesan tempat sekalian pesan menu hemat keluarga. Cuma asap-asap steak and soup yang bisa begini. Cukup dengan 145.000 sudah dapat paket hemat keluarga yang isinya nasi putih 1 bakul, cah kangkung toge, gurami bakar atau goreng, ayam goreng, tempe tahu goreng, buah segar, plus minuman es teh. Cukup 145.000 aja. Ingat ya, paket hemat keluarga cuma 145.000 saja, isinya komplit. Pesan tempat sekarang di 031 80 70 555 atau datang langsung ke Asap-Asap Steak and Soup, Jalan Raya Taman Pinang Indah, Sidoarjo. Lihat
Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya. Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Masa pandemi bukan berarti tidak berkreasi. Yang hobi masak dan aktif di media sosial, jangan lewatkan buat ikutan yang satu ini. Berkreasi di bulan suci bareng Minama Sarden. Olah, rekam, unggah. Olah resep pilihan berbahan sarden Minama saus tomat. Rekam mulai awal sampai selesai dengan durasi maksimal 2 menit. Posting di IG dan kirim videonya ke 0811 309 1009. 0811 309 1009. Sertakan data diri dan akun IG peserta. Ingat, akun IG tidak boleh diprivat. Jangan lupa tag ke 5 teman ke IG suarasidoarjo.fm dan IG Gema House of Sardines. Hashtag juga ke berkreasi dengan Gema. Pengiriman video terakhir tanggal 15 Mei 2021 dan di 20 Mei 2021 diumumkan 10 resep kreasi terbaik. 10 terbaik bisa bawa pulang uang tunai masing-masing 500.000, panci presto serbaguna, dan paket produk. Jadwal Chef Telegram bareng Minama Sarden. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai,
yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara Sidoarjo yang berbahagia, saya Ismono Adi Jatmiko, General Manager Telkom Sidoarjo. Atas nama keluarga besar Telkom Group Sidoarjo, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mari bersama-sama kita jadikan diri kembali suci penuh fitrah dalam silaturahmi yang penuh berkah. Tetap laksanakan protokol kesehatan dan 5M. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dah beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai main di home? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi My IndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di My IndiHome, kamu bisa cek poin My IndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin My IndiHome dong. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau acid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powerade. Cheers Alkaline Powerade, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah yang punya 6 manfaat. Meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kesehatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan juga mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi 031 8495 888 atau 0877 7724 3377. Cheers, healthy drinking water. Ya, sahabat, masih di program Ngaji Hukum. Kali ini kita masih bersama dengan Ustadz Haji Samiaji Makin Rahmat SPD SHMH selaku Ketua LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo. Ustadz, ini sebelum kita lanjutkan, saya ke redaksi dulu, saya ke Kansa. Ada yang bergabung, Kansa?
Ya, ini ada yang masuk dari WhatsApp redaksi dari Mbak Jia di Semambung. Sebentar. Oke. Untuk membuli secara batin memberikan sanksinya gimana ya? Soalnya tidak bisa diukur. Oke. Secara batin ya. Iya. Terus kemudian dari Mas Nando di Tropodo, di Indonesia sendiri bui bagi pelaku bully yang nyata yaitu dikucilkan. Apakah itu sudah memberikan efek jera, Pak? Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung. Silakan Ustadz, boleh ditanggapi dulu nih. Ya. Kalau yang batin itu nanti ya membuli dengan batin nanti ya itu kurus nanti orangnya nanti itu. Karena mikir terus itu. Aduh, iya benar-benar. Iya. Jadi ya, gimana Ustadz? Yang paling baik ya didoakan gitu. Jadi, kemudian yang berikutnya itu sebetulnya secara tidak langsung sanksi sosial itu pasti ada. Karena ini juga sejalan dengan firman-Nya Allah di surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tafi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzaban alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita atau informasi kabar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi sudah jelas Mbak Tika, sebetulnya kalau konsiderannya itu sekarang itu ada undang-undang positif, kemudian yang mengikuti terhadap sanksi atau ancaman pidana terhadap orang yang melakukan ujaran kebencian, sebetulnya dalam strata di Al-Quran, baik itu yang sudah saya sebutkan di pembukaan lagi, surat Al-Humajah itu, wailul likulli humajatil lumayatil ladzi ja'amalahu ajaja itu orang-orang yang suka memberikan juga senang menyebarkan isu-isu hoax kan gitu kan, itu sama dengan gitu kan, itu tempatnya di neraka well kan gitu. Nah, begitu juga di surat An-Nur ini juga sama, bahwa orang-orang yang sering memberikan berita yang penuh dengan ketidakbenaran, yang itu disengaja disebar untuk membuat kekacauan, maka Allah ternyata azabnya itu tidak hanya di akhirat, di dunia juga diberikan azabnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Dan Allah menegaskan bahwa Allah mengetahui sementara kamu tidak mengetahui. Ya tadi yang Mbak yang pertama tadi itu membuli dengan batin kan gitu kan. Ya, Allah tahu. Allah itu kan hatinya hambanya kan tahu kan gitu. Tetap dapat sanksi tapi itu kan kudratnya Allah sudah kan begitu. Nah, yang juga harus menjadi pedoman sebagaimana Rasulullah mengasih tuntunan al-muslimun man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa kalau dirinya itu ingin menjadi seorang muslim yang sempurna, muslim yang membawa keselamatan, maka kunci yang harus dipegang adalah mampu menjaga lisanihi wa yadihi, yaitu lisannya dan tangannya. Nah, tangan ini yang sekarang ini lisan mulai berkurang, tapi tangan ini sekarang dampaknya luar biasa Mbak Tun. Iya. Iya. Jadi ini memang perlu diperhatikan lagi ya. Jadi jangan sampai kelepasan gitu lah ya. Harus ada kontrol, self controlling ya. Oke. Baik Ustadz, ini kan saya ingin bertanya juga nih Ustadz, karena melihat kejadian di Surabaya beberapa waktu lalu. Ya pada saat bulan Ramadan atau sebelum Ramadan kalau nggak salah kemarin itu saya melihat sebuah video di media sosial, itu ada penangkapan terhadap seseorang begitu, yang dia ini membunuh temannya karena sudah tidak kuat dibully gitu katanya. Jadi sudah lama dibully dan katanya sudah disampaikan secara kekeluargaan secara baik-baik, jangan begitu. Nah itu tapi ternyata nggak ngefek, tidak berhenti dan tetap saja membuli hingga di puncaknya dia tidak bisa menahan kesabarannya, ditikamlah temannya tersebut dengan gunting kalau tidak salah waktu itu atau pisau. Nah itu Ustadz. Itu Ustadz. Jadi yang saya ingin tanyakan, sejauh mana sih sebetulnya kita ini
bisa melihat bahwa ini bullying yang bullyingnya ini sudah tahap yang memang ini tidak Keterlaluan, iya ya. sudah keterlaluan begitu Ustaz. Takutnya Jadi kan itu gini. udah kelepasan sampai begitu Ustaz. Jadi memang yang beruntung itu kan orang-orang yang sabar. Mm-mm. Nah, ketika dia dibully maupun diuji apapun kemudian mampu mengendalikan diri, makanya di era setelah puasa ini ada 3 hal yang menjadi sebuah kompetensi orang itu berhasil dalam menghamba dan beribadah dalam madrasah Ramadan itu. Salah satunya adalah orang yang lauman, alladzina yunfiquna fis syarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaidha. Kemudian berikutnya wal qadiminal ghaidha, yang kedua, orang yang mampu mengendalikan dirinya. Jadi yang dua ini bagaimana mampu menjaga keseimbangan emosionalnya itu dan tidak gampang terpancing dan tidak gampang terpengaruh terhadap bully maupun ejekan maupun hina dan seterusnya, karena ada orang atau pejabat aparat yang punya kewenangan dan berwenang untuk mengurus. Dilaporkan aja. Kalau sudah ada ujaran kebencian, kalau sudah itu dibully dan memang isinya memang sebuah fakta realita hukum itu kebencian, ya harus dilaporkan dan itu kewajiban dari aparat untuk memproses. Nah, kalau kemudian dia melakukan itu, berarti kan ada tindakan hukum kemudian yang dilakukan salah. Dan apalagi sampai terjadi pembunuhan itu dan tersendiri. Tapi setidaknya majelis hakim maupun aparat keamanan mulai petugas ya penegak hukum dalam kaitan ini mulai kepolisian, kejaksaan dan nanti ketika di persidangan harus juga menjadi pertimbangan hukum bahwa terjadinya proses sampai pembunuhan itu melalui proses yang panjang. Tidak kemudian orang itu kemudian dendam kemudian ada ikat membunuh. Tapi sudah mulai maka ada kesengajaan dan itu ternyata saya baca di salah satu tulisannya hakim judisial, kemudian sekaligus dia itu Badan Pengawas Mahkamah Agung itu memang meminta bahwa dalam kasus ujaran kebencian itu majelis hakim harus pintar melakukan dan karena tataran prakteknya itu untuk kejelasan. Jadi ada penemuan-penemuan hukum yang harus itu menjadi konstruksi dan interpretasi dari penegak hukum, khususnya hakim. Jadi ketika ada persoalan-persoalan itu ketika misalnya orang nyuri kan begitu kan, ternyata nyuri ini dia seminggu tidak makan, kemudian orang di tetangganya tidak punya perhatian dan seterusnya. Tentu orang nyuri ini beda dengan kemudian pekerjaannya nyuri kan begitu, yang tiap hari dia nyuri. Maka begitu juga terjadinya tadi proses pembunuhan. Tentu tidak hanya 340. Nah, tentu juga yang kaitannya dengan ujaran kebencian ini kan sudah ada Mbak Tika di pasal 310 sampai 321 itu menjelaskan memang mulai pencemaran nama baik termasuk penghinaan dan seterusnya itu kalau di orang praktisi hukum dianggap itu kan pasal-pasal keranjang. Artinya yang memang itu jadi satu, yang itu diikut sertakan di pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang IT. Gitu. Jadi kalau kemudian tadi yang kaitan yang ditanyakan oleh Mbak Tika, orang yang melakukan perbuatan itu satu dampak. Iya. Dampak jadi orang ketika melakukan bully itu, ketika kemudian orangnya tidak terima, kemudian itu terjadi emosi karena tidak bisa mengendalikan emosinya wal ghaido ini. Dan kemudian yang terakhir wa'afina anina tidak punya jiwa pemaaf, ya terjadi kemudian liar ini akhirnya dia balas dendam. Wa alam bisawab itu siapa kemudian nanti itu apa dua-duanya masuk neraka gitu kan, atau dua-duanya menjadi ampunan kemudian di surga. Tapi dalam bahasa kaidah fikih ketika orang itu bunuh dan dibunuh dalam perkara yang kemudian itu berkaitan perkara yang merupakan sesuatu yang salah, maka dua-duanya yang dibunuh dan membunuh ini ya masuk neraka kan gitu. Tapi beda kalau kemudian berperang kan gitu kan, jihad. Tapi sekarang ini kan orang bisa, ya mohon maaf, orang-orang yang menjadi netizen buzzer dan seterusnya itu, saya tidak menyebut kubu-kubunya itu kan mereka menganggap bahwa dia ini yang benar, bahwa dia ini jihad kan gitu. Nah, versi inilah yang juga menjadi tugas bersama pemerintah, Departemen Agama dan para ulama, tokoh masyarakat, bahwa harus sekarang ini kita ada proses
literasi yang jelas, dan kalau bisa dimasukkan ke kurikulum, dimasukkan ke artinya di proses momen-momen tertentu, bahwa ini sudah menjadi sebuah perang yang harus dihadapi bersama. Kalau ini tidak dianggap musuh dalam proses terjadinya ujian kebencian dianggap biasa, maka tunggu. Awal sudah ngomong kan, kalau orang itu kemudian gampang nge-share berita-berita yang kemudian itu berita itu penuh fitnah, kemudian berita yang diputarbalikkan tidak sesuai dengan fakta, azab itu tidak hanya di akhirat, tapi azab itu juga ada di dunia. Ya, oke. Baik, Ustadz, ini sebetulnya waktunya juga sudah di penghujung kebersamaan kita ya, tapi ada yang sudah bergabung lagi. Silakan Kansa, terakhir ya ini ya yang bergabung ya. Dari Bu Fatim di Porong, adakah ayat Al-Quran yang memperkuat kita sebagai tameng dijauhkan dari perilaku bully? Oke, baik. Terima kasih Bu Fatim di Porong Sidoarjo. Silakan Ustadz. Ya, kalau tadi yang saya sampaikan tadi surat An-Nur sudah jelas bahwa ada pegang-pegang terutama di surat Al-Humazah kan tadi sudah saya jelaskan bahwa orang yang menebar kebencian dan ujaran-ujaran yang tidak sesuai dengan fakta, artinya membuat orang mangkel, itu membuat orang sedih, membuat orang itu kemudian timbul dendam tadi itu tempatnya di neraka. Nah, kalau kemudian sekarang ini resepnya apa? Resepnya ya kita biasa banyak zikir kan gitu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashollah. Artinya beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri berarti apa? Dari lisannya tidak berkata-kata kotor, dari pikirannya yang selalu husnuzon, tidak suudzon, kemudian tangannya tidak gampang kemudian terpengaruh. Wa dzakara isma rabbih fashollah. Maka banyaklah berzikir mengingat Allah dan kemudian sholat. Saya masih ingat itu mungkin di pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan, ketika orang itu emosi, ketika orang itu dalam amarah, maka diminta dia kalau saat itu dia berdiri disuruh duduk. Duduk kok masih marah, disuruh dia untuk terlentang. Kok masih marah, ambil wudhu. Ambil wudhu. Kemudian ambil wudhu masih marah, sholat. Kalau kemudian sholat masih marah, berarti sudah orang ini bisa dikendalikan oleh amarah, bukan lagi nafsul mutmainnah, tapi sudah nafsu syaitan. Ini bagian dari frase-frase artinya orang ketika ingin terhindar karena itu. Yang jelas kalau tadi itu beruntunglah orang-orang yang mampu mensucikan diri. Dan kalau kembali lagi dengan baca wal asri, innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Yang mampu kemudian dalam keimanan, mampu memberikan satu jalan kesalehan dan kemudian kehakan yang lebih penting sabar. Kalau kemudian gampang emosi, gampang kemudian terpengaruh, artinya itu terjebak, terjerumus nanti. Oke, baik. Iya, Masya Allah ya. Apa yang sudah kita diskusikan siang hari ini, semoga ini bisa banyak mendapatkan manfaat untuk semua sahabat yang sedang bergabung. Terakhir Ustadz, silakan dari closing remarks-nya, pesan pentingnya sekali lagi untuk masyarakat Sidoarjo, Ustadz, dari apa yang kita bahas. Jadi, terima kasih Mbak Tika Amzar dan juga pendengar di Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek, RSAL Nganjuk, Suara Sampang dan di RGR Tulungagung, bahwa maupun pendengar yang saat ini diberikan nikmat oleh Allah bisa mengikuti, maka hati-hatilah bahwa tidak semua informasi itu kemudian sesuatu yang kemudian bisa gampang kita sebarluaskan. Kemudian menjadi senjata untuk membuli. Karena kita ingat apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar, bahwa sesuatu yang baik itu juga kemudian bukan dari orang yang kemudian punya figur. Walaupun sekarang ini banyak orang-orang yang kemudian menjadikan sebuah Facebook atau mungkin buzzer atau netizennya itu supaya dapat lead yang ribuan dan jutaan sehingga dapat rezeki dari sana. Ternyata isinya itu tidak memberikan kemanfaatan, ya nanti menjadi sebuah harta yang tidak bermanfaat. Maka tetap
jaga diri, jaga lisan, dan yang lebih penting lagi untuk Sidoarjo ini terutama sudah waktunya pemerintah itu memberikan literasi dan kemudian bisa kurikulum lokal bahwa masyarakat Sidoarjo ini harus melek digitalisasi, dan itu juga sebagai programnya Gus Mugdor. Tapi perlu ini kan diaplikasikan, diimplementasikan. Bisa jadi kerjasama dengan Suara Sidoarjo, dengan organisasi jurnalistik yang ada, bisa dengan PWI, dengan AMSI, dengan SMSI, JMSI atau yang lain untuk saling bersinergi. Dan kita harus rutin, tidak kemudian hanya ngawasi saja, terjun langsung ke sekolah-sekolah, ke pondok pesantren, ke organisasi masyarakat. Karena apa? Dari mereka kadang-kadang tersusupi oleh orang-orang yang kemudian sudah menjadi agent, menjadi kader, yang itu tugasnya memang untuk membuli, untuk kemudian menyebarkan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan realita. Kalau kemudian ini dianggap biasa, kemudian itu menjadi jamur, menjadi virus, tidak perlu kemudian tunggu kapan menular, karena sudah pasti menjadi wabah. Ya tentunya sekarang ini COVID-19 ini sudah menjadi, sekarang ini muncul varian baru. Sama dengan nanti itu ujaran kebencian. Kalau kemudian tidak segera ditanggulangi, kemudian tidak dilakukan pemagaran dan kemudian antisipasi, maka nanti timbul cara-cara yang lain. Kalau sebelumnya mungkin sekarang masih sembunyi karena sudah banyak pengikutnya, maka dengan dalih kebebasan berpendapat, maka akan dengan gampang kemudian mempengaruhi pabrik-pabrik yang menjadi sebuah pembentuk kebijakan. Jadi insya Allah saya punya keyakinan kalau kita tetap panduannya itu memang tujuannya untuk memperbaiki dan kemudian saling mengingatkan, wastabiqul khairat, tentu hal yang terakhir saya pernah dampingi nih Mbak Atika. Saya dampingi tersangka kemudian sampai menjadi terdakwa. Sampai sidang itu pikirannya bahwa yang saya lakukan ini benar. Padahal ini yang saya menghujat ya mulai Kapolri sampai Presiden. Baru kemudian ketika dia disidang kemudian beberapa bulan di tahanan, itu dia mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan ini hanya terpengaruh emosi. Karena sentimen, karena kelompok, karena merasa orang yang menjadi panutannya itu ternyata di lingkungan yang kemudian dianggap dipinggirkan, dizolimi, sehingga dia mampu. Dan itu mengubah namanya itu, dan sampai beliau kebetulan sudah meninggal, itu keluarganya ngasih tahu, Ustaz yang dengan dampingi, saya tidak berikan namanya itu, ya artinya ada penyesalan. Kebetulan orangnya taubat kan sudah menyesal. Tapi bagaimana kemudian orang yang seperti itu kemudian tidak taubat, semakin merajalela. Nah, itulah. Jadi mari kita bersama-sama menjaga, dan saya punya organisasi dan optimis Suara Sidoarjo sebagai media yang memang program-programnya luar biasa ini harus kita dukung dan menjadi juga salah satu wadah yang nanti bisa menjadi jembatan bagaimana kebiasaan orang membuli, orang menyampaikan kebencian itu bisa menjadi sebaliknya, tapi saling mengingatkan dalam kebaikan dan kemudian nanti tujuannya hidup di akhirat sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, ya rabbal alamin, Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya untuk siang hari ini sudah berbincang dengan kita semua di program Ngaji Hukum. Semoga bermanfaat ya untuk semua sahabat Jawa Timur yang sedang menyimak. Terima kasih Ustaz. Sekali lagi juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Salam sehat juga untuk Ustaz Makin ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ke para pendengar. Saya juga mohon maaf masih di Syawal ini. Sekarang masih tanggal 3. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan usia panjang, bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Dan yang lebih penting, segala apa yang kita lakukan itu binikmatilah. Jangan lupa bersyukur kepada Allah, dan jangan lupa bahwa kita kehidupan dunia ini sementara. Nanti jangan suka membuli rasan-rasan. Jangan suka memberikan share yang negatif. Kalau ada yang negatif, biarlah itu berlalu, dan jadikan kita orang yang mampu menjaga lisan kita, mampu menjaga tangan kita. Insya Allah di akhir hayat kita husnul khotimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Sahabat, baru saja kita berbincang bersama dengan Haji Samiaji Makin Rahmat SPD SHMH selaku Ketua LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo. Dan kita sudah bahas tentang jangan membuli biar tidak berujung bui di program Ngaji Hukum. Semoga bermanfaat. Saya Tika Amsar pamit dulu. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.